الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin para jemaah rahimakumullah. Pertama-tama alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini masih diberikan sehat, masih diberikan kuat, masih diberikan tetap dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan majelis perkumpulan ini jadi perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab kita semua mendapatkan kelak di akhirat syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab malam ini fadlul hubbi fillahi wal bughdi fillahi. Fadlul hubbi, keutamaan cinta fillahi di dalam perkara yang diridhai Allah, wal bughdi dan benci fillahi di dalam perkara yang diridhai Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah bahasanya. Wa min manaqib hadhihi al-ummati wa mazayaha ma jaa ma jaa minal fadlil kabir wal khairil kathir liman yuhibbu akhahul muslimu liman yuhibbu akhahul muslima lillahi la gharda wala hawa siwa dhalik fa idza tahaqqaqa bidzalika zada imanuhu wa qawiya yaqinuhu hatta ka'annahu yushahidu yaminahu hatta ka'annahu yushahidu bi'ainihi haqa'iqal imani wa yash'uru bi anwarihi al-fayadata fi qalbihi wa yudriku idrakan khassan la yajiduhu illa man tahaqqaqa bidzalikal ma'na. Ini bab bercerita tentang keistimewaan orang yang cinta kepada Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini mesti ada sesuatu yang kita cintai karena Allah, dan mesti ada sesuatu yang dibenci juga karena Allah. Jadi tidak bisa kita lalu kemudian mencintai semuanya karena Allah, tidak bisa. Karena di dalam syariat agama ini ada yang hati kita harus cinta kepadanya karena Allah, dan ada yang harus kita benci juga karena Allah. Wa hadza ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, siapa yang memiliki 3 perkara ini maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Begini, ada orang punya iman, Pak, tapi belum pernah merasakan manisnya iman. Ada orang setiap hari ketemu durian, setiap hari ngumpulkan durian, tapi rasa durian tak tahu. Ada itu, Pak. Siapa? Satu apa namanya? Bukan pegawai namanya. Bahasanya itu anak buah. Anak buah itu kan kalau tanpa seizin bosnya kan tak mungkin dia akan makan durian. Bisa saja dia setiap hari mengumpulkan durian tapi rasa durian tak tahu. Satu. Kedua, orang yang punya penyakit
tinggi darah ke atau bagaimana. Yang kata dokter tidak boleh mengkonsumsi durian dan lain semacam. Yang ketiga, orang yang tidak mau. Ada orang yang tidak mau durian itu ada. Jadi barangkali dia punya durian, tapi dia tidak pernah merasakan enaknya durian. Begitu juga dalam hal keimanan. Ada orang itu punya iman, Pak, punya iman, tapi tak merasakan manisnya iman. Nikmatnya iman seperti apa tuh dia tidak pernah merasakan. Contohnya beginilah, lebih gampang. Kita bisa hadir malam ini dalam majelis ini, mendengarkan ilmu, baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu karena dalam diri kita ada keimanan, percaya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Kedua, iman kita percaya bahwa dengan kita hadir di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar akan memberikan pahala kepada kita, tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, kita hadir di majelis ilmu karena kita iman, yakin bahwasanya dengan kita mendengarkan ilmu, dengan kita belajar, hal tersebut akan menjadikan kita semua orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keimanan. Pertanyaannya, setelah kita punya iman tersebut, sampaikah kita pada titik merasakan nikmat iman itu? Ini sering saya contohkan. Ada orang bisa sholat, tapi belum bisa merasakan nikmat sholat. Ada orang bisa puasa di bulan Ramadan, tapi belum bisa merasakan nikmatnya puasa. Ada orang rajin bersedekah, tapi belum bisa merasakan nikmat sedekah. Nah, merasakan nikmat ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya iman, nikmatnya sedekah, itu sesuatu yang tak bisa kita pelajari, Pak. Kenapa tak bisa dipelajari? Itu pemberian dari Allah. Ketika kita istiqomah dalam keimanan, lama-lama terasa itu. Dan ketika Bapak sudah merasakan nikmat itu, Bapak tidak akan pernah bisa menceritakan kepada orang lain. Pokoknya enak, pokoknya nikmat. Bagaimana nikmatnya? Tidak bisa. Jangankan Bapak mau menceritakan nikmat iman, nikmat kopi aja, Bapak ditanya orang bagaimana rasa kopi itu, Bapak paling bilang enak. Jelaskan enaknya bagaimana? Tidak bisa, Pak. Nikmat itu urusan rasa, tidak bisa diuraikan, tidak bisa diceritakan. Pokoknya enak. Dan nikmat seseorang terhadap sesuatu tak sama. Bapak minum kopi, saya minum kopi, abang minum kopi, semuanya minum kopi. Ditanya bagaimana kopinya? Mantap, enak. Tapi rasa enaknya apakah sama? Tidak sama. Begitu juga dalam segi ibadah. Ibadah. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi yang biasa diceritakan itu, Sayyidina Utsman bin Affan. Itu kalau sholat witir malam, ketika sholat sendirian, rakaat pertama beliau akan membaca Quran 15 juz, rakaat kedua baca Quran 15 juz. Berarti 2 rakaat beliau hatam. Kalau kita bertanya, kok bisa ya? Kan begitu bertanya, kok bisa? Nah, kok bisa itu bagi orang yang belum merasakan nikmatnya. Tapi bagi orang yang merasakan nikmatnya, Pak, nikmatnya itu bagi Sayyidina Utsman bin Affan biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Biasa. Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau malam itu kan beliau bangun di pertengahan malam itu tidak tidur sampai subuh. Yang dilakukan bukan begadang, Pak, tapi beliau sholat sunnah sebanyak-banyaknya sampai subuh masuk. Bahkan suatu saat kata Sayyidatuna Aisyah, istri beliau,
Rasulullah itu pernah melakukan sholat, sujudnya panjang sampai Sayyidatuna Aisyah itu mengira beliau itu wafat, hingga mengambil sesuatu benda untuk menggerak-gerakkan tangannya karena dikira wafat, lama begitu sujud. Bahkan sampai kedua mata Rasulullah hatta warama qadamaha, saking banyaknya sholat Nabi, saking banyaknya duduk Nabi berzikir, hingga kedua mata kakinya bengkak. Itu kan dhalamtu sunnata man ahya dhalami ilah, dalam Burda itu kan disebutkan. Itu kenapa? Kan kita bertanya, kok bisa begitu? Maka jawabannya simpel. Rasulullah itu, bagi Rasulullah ibadah begitu tuh biasa. Kenapa? Karena beliau sudah menikmati nikmatnya itu. Nah, kita yang belum menikmati tidak bisa. Sama dengan orang pecandu rokok. Saya punya kawan tuh, Pak, saking candunya dengan rokok, sehari semalam bukan hanya habis 1 bungkus, kadang mampu menghabiskan 3 bungkus sehari semalam gitu. Orang yang seperti saya, yang jangankan candu merokok ya tidak, pasti akan geleng-geleng kepala, kok bisa? Tapi coba tanya kepada dia yang pecandu itu biasa kata dia. Biasa. Kenapa? Karena bagi dia itu nikmat. Bagi dia itu nikmat. Sama mungkin Bapak yang pernah ke tempat saya. Kalau Bapak baru pertama kali ke tempat saya, pasti Bapak langsung bilang, Masya Allah, kata Bapak. Kenapa? Bukan gimana-gimana. Bapak pasti mikirkan jalannya. Apalagi sampai ke sana waktu hujan dan lain semacamnya. Bapak yang Bapak pikir itu begini, Ustadz kok bisa ya? Pasti begitu. Tapi bagi saya itu biasa, Pak. Biasa. Kenapa? Karena bagi saya itu udah saya rasakan nikmatnya, nikmat perjuangannya dan lain semacam. Jadi bagi orang yang merasakan itu bukan sesuatu yang luar biasa, tapi yang biasa. Sama dengan cerita ibunya, ya Allah, ibunya Nabi Musa. Nabi Musa itu hidup di zaman seorang raja namanya Mus'ab bin Walid. Nama lainnya Fir'aun. Jadi Fir'aun sudah ada, Nabi Musa itu belum lahir, Pak. Udah gaya Fir'aun. Bahkan umurnya Fir'aun itu diperkirakan meninggal di umur 730 tahun. Fir'aun itu. Maka ngaku Tuhan dia. Tak suah sakit, tak pernah sakit. Demam aja, jangankan pilek. Penyakit-penyakit yang ringan tuh tak suah Fir'aun. Karena dia tak pernah sakit, mengaku dirinya Tuhan. Maka kalau kita masih demam, masih pilek, alhamdulillah, Pak. Berarti bukan Fir'aun itu. Atau paling tidak ada darah Fir'aun lah dalam diri kita. Paling tidak begitu. Fir'aun tuh sakit, tak usah sakit. Nah, Fir'aun itu sangat percaya dengan tukang ramal, paranormal lah gitu bahasa, tukang tebak, kahana dalam bahasa Arab. Jadi suatu saat Fir'aun itu bermimpi, mimpinya diminta ditakwilkan kepada tukang ramal tadi. Kata tukang ramalnya, wahai raja, ini mimpi yang sangat menakutkan. Di tahun ini akan lahir seorang anak laki-laki yang anak tersebut akan menghancurkan kerajaanmu. Bangun Fir'aun dari singgasananya. Jadi solusinya bagaimana? Kalau raja ingin kerajaannya ini tetap utuh, raja tetap jadi raja, maka siapapun anak yang laki-laki yang lahir pada tahun ini harus dibunuh. Akhirnya Fir'aun manggil panglimanya, Pak, patihnya bahasanya, perdana menterinya, namanya Haman. Itu perdana menterinya. Maka jangan dikasih nama Haman buat anak kita itu. Herman bolehlah, Herman itu. Tapi kok Haman jangan, Pak. Haman itu yang membantu kaki tangannya Firaun, musuhnya Nabi Musa. Kata Firaun, Haman, kerahkan seluruh pasukan, data siapa perempuan yang hamil pada tahun ini.
Setelah didata, cek berapa bulan, carikan tabib yang tahu berapa bulan. Sampai pada waktu bulannya, kamu lihat. Kalau yang lahir laki-laki, bunuh pada waktu itu. Kalau yang lahir perempuan, biarkan dia hidup. Waduh, gawat. Ada selebaran begitu, Pak, di negeri Mesir itu. Sampai kepada telinganya ibu Nabi Musa. Beliau dalam keadaan hamil. Beliau sangat menyayangi bayi yang dikandungnya. Maka dia bilang kepada suaminya yang bernama Imran, wahai suamiku, sembunyikan aku di suatu tempat yang sekiranya tidak dijumpai oleh tentara Firaun. Dicarilah suatu tempat terpencil, ada gua. Ibu Nabi Musa selama hamil berada di dalam gua itu. Sebelum besok mau melahirkan, malamnya bermimpi, Pak, ibu Nabi Musa itu. Mimpinya ada petunjuk dalam mimpi, kalau kamu ingin selamat, kalau kamu ingin anakmu ini selamat dari tentara Firaun, maka kamu hanyutkan ke sungai Nil. Secara akal, Pak, kalau dihanyutkan ke sungai Nil, itu kita pakai akal ya, itu justru bukan menyelamatkan tapi membahayakan. Bisa saja oleh arus itu dia bukan mengalir ke sungai tapi mengalir ke arah laut misalnya. Makin jauh makin hilang. Pasti orang-orang berpikir, kok bisa kamu percaya kepada mimpinya? Padahal yang mungkin sangat menyelamatkan putramu itu adalah kamu berada di dalam gua ini, dan terbukti selama kamu hamil berada di dalam gua, kamu tidak ditemukan oleh tentara Firaun. Secara akal kan begitu. Tapi ibu Nabi Musa itu iman dan merasakan nikmat iman dengan kepercayaannya. Dia yakin betul dengan petunjuk itu, Pak. Akhirnya dihanyutkan bagi Nabi Musa. Allah yang punya kehendak. Yang bisa saja mungkin bayi itu hanyut ke laut, tapi tidak hanyut ke laut, dia ngalir ke sungai. Kenapa pula bayi Nabi Musa itu tersangkut di tempat pemandiannya Asia? Asia itu istrinya Firaun, yang nanti di akhirat di sorga jadi istri Nabi Muhammad SAW. Di dunia punya suami Firaun, di sorga punya suami Nabi Muhammad SAW. Itu Asia. Ketika nyangkut di situ, ditemukan oleh Dayang, pelayannya Asia itu, dibawa kepada Asia. Ketika Asia melihat, Allah berikan mahabbah, kecintaan di hati Asia kepada bayi Musa. Suka bukan main, Pak. Akhirnya dibawa ke hadapan Firaun, ditimang. Firaun nanya, itu siapa? Ini bayi anak angkat saya yang saya temukan. Saya mau lihat, kata Firaun. Dilihat, Pak. Ketika Firaun melihatnya, Allah berikan suka kepada Firaun. Padahal itu bayi laki-laki. Dia sudah mensyarat memerintahkan kepada seluruh prajuritnya, siapapun ada bayi laki-laki dibunuh. Datang bayi Musa ke kerajaannya, Allah jadikan rasa cinta kepadanya, tak jadi. Akhirnya kata Firaun, yang lain bunuh, yang ini jangan dibunuh. Ternyata bayi yang dirawat itu yang akan menghancurkan kerajaan. Yang mau saya ceritakan adalah, yang mau saya sampaikan, secara akal memang berat ibu Nabi Musa, tapi udah merasakan iman. Itu nikmatnya iman itu dah luar biasa. Ada sahabat lagi, ya Allah, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu punya bapak namanya Yasir, punya ibu namanya Sumayyah. Si Yasir ini, Pak, masuk Islam sembunyi-sembunyi masih di Mekah. Lambat laun ibunya ikut masuk Islam, bapaknya ikut masuk Islam. Satu keluarga masuk Islam. Tapi ibunya itu, ibu dan bapaknya itu adalah seorang budak dari petinggi-petinggi kafir Quraisy yang sangat menentang Nabi, namanya Umayyah. Ketika Umayyah tahu satu keluarga budaknya itu masuk Islam, Pak, Umayyah manggil Abu Jahal. Untuk apa? Ikut menyiksa.
si Yasir, si Ammar anaknya ini diikat. Lalu si Yasir bapaknya juga diikat, Pak. Yasir itu dipaksa supaya keluar dari Islam, tapi Yasir tidak mau. Sampai akhirnya si Yasir itu dicekik dengan kain sampai meninggal. Secara akal kok berani? Kenapa tidak takut mati? Udah merasakan manisnya iman. Ibunya disiksa. Nauzubillah dalam riwayat itu. Maka kalau kita bayangkan dalam sejarah ini, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita menerima jadi orang Islam ini betul-betul pemberian Allah. Kalau sahabat dulu perjuangannya luar biasa. Ibunya Ammar yang bernama Sumayyah ini, Pak, dipaksa oleh Umayyah, tuannya, supaya kembali kepada agama mereka musyrik. Disiksa. Bagaimana disiksa? Diikat kedua tangannya, lalu kemudian diikatkan ke kuda. Kudanya disuruh lari, Pak. Diseret ibunya itu, disaksikan di depan kedua matanya oleh Yasir. Tapi ibunya tetap qul huwallahu ahad. Sampai akhirnya diletakkan, udah ibunya masih hidup tapi tidak berdaya. Ibu, Pak, masih hidup tapi tidak berdaya lagi, masih hidup. Oleh Abu Jahal dan Umayyah itu diletakkan di depan Ammar. Wahai Ammar, kalau kamu tidak kembali lagi kepada agama leluhurmu, tidak lagi, artinya kalau kamu tidak meninggalkan Muhammad, aku bunuh ibu. Ammar memejamkan mata tapi tetap mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya ibunya itu ditombak. Itu perutnya itu dari depan tembus belakang. Perjuangan sahabat zaman itu untuk mempertahankan keimanan. Tapi Ammar tetap. Ibu jadi korban, bapak jadi korban. Tapi meskipun begitu, mereka tetap kuat memegang imannya. Kenapa bisa? Udah merasakan nikmat iman. Nah, nikmat ini yang mesti kita cari, Pak. Nikmat iman, rasanya iman, ladzatul iman, itu mesti kita cari. Caranya bagaimana? Istiqomah. Bapak kalau istiqomah baca sholawat. Pertama, sholawat karena pengen urusan lancar, pengen hajat tercapai. Lanjut terus, jangan pernah berhenti sampai Bapak merasakan nikmat sholawat tanpa memperhatikan Bapak dapat apa dari sholawat itu. Terus sampai kepada titik rasa nikmat itu. Begitu juga sholat. Sholat kita lakukan, pertama pengen surga, kedua kenapa sholat? Takut masuk neraka. Terus sholat. Lama-lama sholat itu akan menjadi kebutuhan dalam hidup. Dah butuh dah dengan sholat. Kalau tak sholat, gelisah perasaan. Teruskan sholat. Lama-lama Bapak akan menjadikan sholat itu qurratu aini, kata Nabi. Penenang, penyejuk mata. Pokoknya sholat itu Bapak udah merasakan nikmat. Ibadah apa saja terus dilakukan sampai kita merasakan nikmatnya. Ladzatul ibadah atau ladzatul iman. Kalau kita sudah merasakan ladzatul iman, berarti kita sudah sampai pada puncaknya. Sama dengan orang merasakan nikmatnya keimanan, tauhid, keyakinan kepada Allah. Pertama kita dipaksa meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dipaksakan. Lama-lama kita merasakan akan kekuasaan Allah. Lama-lama makin nyata kekuasaan Allah. Lama-lama makin mantap hatinya akan kekuasaan Allah. Akhirnya kita merasakan nikmat menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terus berproses. Jadi kalau sudah halawatul iman ini, merasakan nikmat iman ini, itu yang disebut dengan hakikat perkara. Sama syariat, thariqat, hakikat itu sebenarnya satu kesatuan, Pak. Bapak mau makan durian, itu mesti syariat dulu, Pak. Gimana syariatnya? Aturan.
Caranya jadi pupa. Jangan bapak samakan ngupak durian dengan ngupak kelapa. Berarti bapak tidak bertorikoh. Torikoh itu cara. Bapak ahlinya ngupak kelapa, lalu ada durian nak dikupak macam ngupak kelapa, ya tidak bisa. Ada tekniknya, ada caranya. Gitu juga orang ngupak kelapa, ngupak durian, tak mungkin sama ketika dia mengupak kelapa. Ada caranya. Cara itu namanya torikoh. Ketika udah syariat, caranya ikut peraturannya, torikot ikut caranya, bapak akan ketemu namanya hakikat. Apa hakikatnya? Ya buah yang di dalam itu. Hakikat setelah ambil bapak buah itu lalu bapak makan, maka bapak akan ma'rifat. Ma'rifat itu artinya bapak mengetahui rasanya durian. Ketika bapak sudah ma'rifat, bapak akan merasakan, akan punya nikmat rasa yang kata saya tadi di awal, tidak akan pernah bapak bisa ceritakan macam mana nikmat durian itu. Nah itu, maka kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kelezatan ibadah, kelezatan iman, bisa merasakan manisnya iman, bisa merasakan manisnya ibadah dengan apa? Istiqomah dalam ibadah yang kita lakukan. Dalam semua ibadah yang disyariatkan di dalam agama Nabi Muhammad ini, agama Islam ini, mesti ada yang bapak istiqomah. Sholawat, puasa, bapak mampunya sholawat, bapak mampu ngaji, yang penting ada yang istiqomah bapak lakukan. Bapak mampunya sholat, yang penting istiqomah. Insya Allah dengan istiqomah itu akan merasakan nikmat manisnya ibadah. Demikian yang bisa diaturkan. Semoga barokah manfaat, semoga berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jadi ilmu yang mengantarkan kita kepada surga ya Allah, mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa diaturkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.